lagu R&B di mana masyarakat Kota Banjarmasin itu kurang cocok sama R&B. Di Banjarmasin, tipikal listener itu ngedengerin radio jam berapa sampai jam berapa, dan peaknya ada di jam berapa, Mas? Yang sehari-harinya beraktivitas mengendarai mobil pasti tahu, pasti mendengarkan di radio Banjarmasin. Radio Visit. Mungkin dari teman-teman Black, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Untuk profil iRadio Banjarmasin. Ya. Oke, Mas Afif. Baik. Pertanyaan yang paling umum. Baik. Di Banjarmasin, tipikal listener itu ngedengerin radio jam berapa sampai jam berapa, dan peaknya ada di jam berapa, Mas? Jadi untuk traffic tertinggi itu pagi sih sebenarnya. Pagi itu dari jam pagi. Time, ya? Jam 8 tuh sampai jam 10 karena itu jam-jamnya padat di jalan. Oke. Itu traffic paling tinggi. Makanya nggak heran kalau misalkan klien kita itu biasanya ngambil talk show di jam pagi. Di jam pagi ya, jam 8, jam 9 pagi itu ya? Jam 8, 9, betul. Oke, nah yang kedua tadi ada update informasi mengenai sosial medianya iRadio Banjarmasin. Memang secara jumlah follower lebih banyak ya Instagram, Facebooknya ya, tapi justru yang dipakai untuk interaktif justru lebih banyak di Instagramnya ya. Benar. Itu lebih banyak engagementnya memang di Instagram atau gimana, Mas? Betul Mas Budi. Jadi engagementnya memang di Instagram itu tinggi sekali gitu ya, apalagi untuk konten-konten yang video. Nah, memang kalau di Facebook kita lebih banyak ya, 13.000 likes-nya, cuman untuk engagement itu sedikit gitu. Dan juga perkembangannya juga boleh dibilang kita stuck di situ ya. Maksudnya untuk naik lagi sulit karena masing-masing media sosial itu punya segmennya sendiri kan, sendiri, dan treatnya juga beda-beda. Kita nge-treat Instagram sama Facebook beda, sama Twitter beda lagi tuh. Jadi treatnya masing-masing beda. Itu yang sulit gitu. Kalau misalkan kita harus handle semua media sosial, kita harus ngerti gimana kita harus nge-treat Instagram, gimana kita harus nge-treat pengguna Facebook, gimana harus nge-treat pengguna Twitter gitu. Kita pernah mencoba untuk memahami begitu. Kita mencoba untuk memahami pengguna Twitter misalnya. Sulit sebenarnya menarik perhatian netizen di Twitter itu, sulit sekali. Harus ada sesuatu yang gimana ya kalau di Twitter itu. Harus ada sesuatu yang unik, yang lucu. Apalagi di Twitter kan hanya cuitan. Agak sulit kita mengekspresikan konten yang ada di dalam kepala ke dalam sebuah cuitan yang terbatas gitu. Kalau di Instagram kan ada Reels, ada di Instagram itu kita lebih bisa berekspresi lah gitu. Di TikTok treatmentnya juga beda. Di TikTok karena segmennya di sana kebanyakan anak-anak SMP, SMA gitu ya. Kita belum menemukan formula yang tepat aja sih sebenarnya untuk bisa fokus di TikTok. Ya mungkin seperti itu ya Mas Budi ya. Kira-kira dari Siap. Oke. Mbak Hani dan tim ada yang mau disampaikan sama Mas Afif, silakan. Saking panjangnya penjelasannya sampai bingung ya mau ditanya apa. Kadang kita kalau ini keasikan sendiri ya Mbak. Iya, untung saya nggak ketiduran. Udah berasa dibacain dongeng jadinya. Iya gitu. Mas, aku mau tanya gini. Tadi kan kalau nggak salah dengar di awal itu Mas Afif bilang
untuk Nielsen, iRadio Banjarmasin ada di posisi ketiga ya. Betul. Posisi pertama atau kedua itu ada yang dangdut, satunya lagi ada yang mes kalau nggak salah gitu. Nah, benar, Mbak. Benar ya. Benar. Sebenarnya kalau gini, saya pengen taunya sebenarnya siapa sih yang lebih leading di sana, leader di sana tuh siapa sih untuk radio gitu. Hitunglah bukan ngomong Nielsen ya, tapi awareness masyarakat Banjarmasin gitu. Jadi ketika misalnya iRadio kan kadang-kadang mungkin pas lagi ke jalan atau pas lagi ada event tanya mungkin ke ininya pengunjungnya, taunya dari mana infonya, apalah segala macam kayak gitu. Mungkin kan survei kecil-kecilan pernah ada gitu ya. Itu mereka emang taunya dari iRadio atau dari media lain kah, atau dari informasi yang selain iRadio atau kayak gimana? Baik. Kalau di Banjarmasin, awareness-nya masyarakat Kota Banjarmasin itu untuk radio Nirwana ya, Pak. Nirwana itu adalah grup ya, lama tuh ya. Iya, grup lama radio tuh lama. Nirwana. Benar, lokal yang sampai sekarang masih bertahan gitu. Kuat Cuman ya, mereka masih kuat ya. masih kuat, tapi untuk radio anak mudanya udah lesu juga gitu. Cuman untuk radio dangdutnya masih sangat kuat dan mereka ada di berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan. Jadi untuk awareness-nya mungkin kalau dibilang tahu radio Nirwana, orang-orang nih pasti tahu lah kalau masyarakat Banjarmasin gitu. Nah, kalau untuk radio Banjarmasin sendiri awareness-nya di mana gitu ya. Ya seperti yang tadi saya bilang, kita ada di event, kita ada di billboard, kita ada di Videotron, kita ada di koran, kita ada di media sosial, kita ada di website. Jadi minimal ada logo iRadio Banjarmasin di sana agar jadi top of mind gitu ya, iRadio Banjarmasin 100% musik Indonesia. Kalau ditanya nih masyarakat Kota Banjarmasin, tahu iRadio Banjarmasin? Tahu, pasti tahu. Kalau saya bilang ya, pasti tahu. Cuman dengerin rutin nggak, reguler nggak? Nah itu mungkin enggak sih, tapi tahu aja gitu. Jadi apa ya? Kalau tahu ya pasti tahu, tapi kalau untuk dengerin apalagi rutin, ini yang mungkin nggak semuanya ya, nggak semua warga Banjarmasin lah gitu. Tapi untuk yang pengguna mobil, yang sehari-harinya beraktivitas mengendarai mobil, pasti tahu, pasti mendengarkan iRadio Banjarmasin gitu. Begitu Mbak Hani, kira-kira cukup menjawab. Oke, thank you. Satu lagi yang mau aku tanyain, yang menjadi kompetitor dekatnya iRadio sebenarnya siapa di Banjarmasin? Kalau jumlah pendengar ya, kalau jumlah pendengar menurut data Nielsen itu nggak ada radio yang satu segmen ya, maksudnya untuk radio pop nggak ada. Jadi untuk jumlah pendengar radio dangdut masih jadi saingan kita lah begitu untuk jumlah pendengar. Cuman untuk konten digital yang juga melek soal digital ini di Banjarmasin itu cuman beberapa aja gitu. Mungkin radio pop ya, 2 atau 3 radio yang juga aktif di media sosial. Itu misalnya ada J Radio, Jorong Radio, ada Sun FM, itu radio dalam mall sebenarnya. Jadi radio mall itu punya radio, nah itu tuh Sun FM. Jadi kira-kira itu sih untuk kompetitor radio pop ya Mbak ya, Mbak Hania. Tapi untuk jumlah pendengar atau Nielsen mereka nggak ada di Nielsen untuk jumlah pendengar. Betul. Nggak jadi saingan ya kalau secara jumlah pendengar ya. Jumlah pendengar benar. Ya, kalau radio Motion ada kan Motion Banjarmasin ya? Iya, Motion di FM. Ada, benar. Jadi Bipos. Dulu namanya Bipos Radio, sekarang jadi Motion. Dan fokusnya mereka lebih, kalau di Banjarmasin ya Mbak ya, kalau di Banjarmasin siaran fokusnya itu malah
lebih news. Oh, Dan juga jatah siaran lokalnya itu nggak banyak Bani. relay semua ya rata-rata ya. Rata-rata relay untuk motion. Dan saya nggak tahu sekarang ya, kalau dulu motion awal-awal tuh formatnya lagu R&B. Iya. Lagu R&B di mana masyarakat Kota Banjarmasin itu kurang cocok sama R&B. Cuman awal-awal tuh ketolong sama penyiarnya yang Nirina Jubir sama Ari Daging kalau nggak salah. Awal-awal motion gitu. Jadi lagunya nggak cocok, tapi penyiarnya oke gitu. Kalau di Banjarmasin ya sama R&B itu kurang cocok. Kurang ya. Iya. Betul Mbak Hani. Oke, Gitu, sementara kira-kira. cukup itu Mas Budi. Silakan mungkin yang lain kalau ada yang mau tanya.